binasa. Selain titik 2, dia yang telah ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab. Nama aku Yesus. Jadi belum ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, belum ada buku-buku itu. Catatan yang saya bacakan ini juga hasil kesaksian. Yesus berkata, selama aku bersama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Berarti Tuhan sudah merancang sesuatu. Ada salah satu murid Yesus yang memang sudah dirancang, sudah ditentukan untuk binasa supaya genap yang tertulis di dalam kitab suci. Berarti ada pola di dalam kitab suci. Yang dimaksud Yesus tentu kitab Tanak, bukan Lukas, Markus, Matius, Rasul Paulus, bukan. Yang harus tergenapi adalah surat-surat yang lebih dulu datang, yang menceritakan tentang anak Tuhan atau Mesias atau utusan Tuhan atau orang yang diurapi Tuhan. Yang terjadi kemudian adalah ketika orang pada berkongkol-kongkol ingin mencelakai Mesias ini, maka ada yang sudah ditentukan untuk binasa menggantikan dirinya. Nah, inilah nanti yang kemudian ketika iblis berupaya untuk mencelakai, mencederai yang asli dan tak sanggup, maka iblisnya mencederai yang palsu, dan yang palsu ini diupayakan oleh iblis supaya dianggap sebagai Yesus Kristus. Tolong dicermati pernyataan saya, karena saya akan berikan data-data kepada saudara berdasarkan Bible. Kalau Al-Quran udah tamat, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Sama seperti Ulangan 21, 22, 23. Nah sekarang, siapa orang yang ditentukan untuk binasa ini? Apakah Yesus? Bukan. Lalu siapa? Andalah yang bisa menjawabnya. Kalau tak sanggup nanti saya bantu, silakan. Yang ditentukan tadi itu kan pengkhianat, Yudas. Pintar sekali. Yang ditentukan di situ, yang dimaksud di situ. Bagus, lanjut. Memang dia udah menjadi pengkhianat. Jadi tidak ada Yesus jadi digantikan. Enggak, karena Yesus sendiri yang menjelaskan setelah dia bangkit. Kemudian ayatnya juga sangat jelas banget. Bukan cuma kesaksian satu kitab, enggak. Ada beberapa kitab. Dia menjelaskan penyaliban itu. Bahkan sampai ada yang tidak percaya, sampai diraba gitu. Aku nggak percaya kalau aku tidak mencucukkan jariku kepada lukanya. Jadi jelas banget. Dan itu ditulis secara teratur. Bagus sekali. Tidak terpotong-potong. Itu. Sangat teratur. Lebih dari 100 ayat itu. Maka aku bilang sekali lagi, makanya para murid itu berani bertaruh nyawa. Karena mereka adalah saksi mata. Kalau tidak, mereka bakal kabur itu. Ngapain mereka mempertaruhkan nyawa mereka? Karena mereka saksi itu. Ini nggak terbantahkan sebenarnya dari gambaran ini. Bagaimana kita bisa percaya yang dia digantikan tanpa jelas? Narasinya sedikit sekali. Tidak jelas di mana kronologisnya, bagaimana, nggak jelas, nggak lengkap. Sedangkan di dalam Injil sangat lengkap sekali. Oke, silakan. Oke. Baik. Lagi-lagi Anda mengatakan dicucuk lambungnya. Itu pengajaran yang sudah bukan Yesus lagi tuh. Mohon maaf nih, saya tafsirkan seperti itu, nanti Anda tanggapin. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Itu dulu. Kalau iblis tidak berkuasa kepada diri Yesus,
Berarti iblis tidak berhasil kemudian membuat Yesus itu tertangkap, Yesus itu teradili, Yesus itu tereksekusi. Karena tujuan iblis merasuki Yudas tentu untuk berkhianat, tentu untuk supaya Yesus ditangkap. Yesus dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Nah, sekarang coba Anda lihat. Ketika Paulus di tahun 50 menulis surat, apakah Paulus menjadi saksi kejadian? Enggak. Tetapi ada loh makhluk yang datang mengaku Yesus. Nah, itu dia. Apa yang dikatakan kemudian Paulus setelah mendapatkan pengajaran dari makhluk ini? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Larinya ke Ulangan 21 nomor 23. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Ada dua hal yang perlu Anda renungkan. Yang pertama, ketika Paulus mengutip kemudian Ulangan 21, ingat itu bukan Yesaya 53 ya. Bukan Yesaya 7:14, bukan. Ulangan 21 nomor 22, 23. Di situ ada dua hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, yang dihukum salib ini adalah pelaku dosa, di mana dosa yang dilakukan itu bukan dosa biasa, tetapi dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, pelaku yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati ini dikutuk langsung oleh Elohim. Maka catatan akhirnya kemudian adalah Paulus sedang menyamakan Kristus dengan pelaku maksiat yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, apa dasarnya Paulus menyamakan Kristus, Yesus anak Maria dengan pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati? Dan apa alasan Paulus menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk oleh Elohim? Tolong terangkan kepada saya dua hal ini. Apa alasan Paulus menyetarakan Yesus orang suci, orang benar, orang yang dikasihi oleh Elohim? Yesus sendiri mengatakan, Bapa berkenan kepadaku dan tidak membiarkan aku seorang diri disebabkan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Yohanes 8 nomor 31. Yohanes 8 nomor 29. Nah, oleh karena itu dua hal ini yang perlu saya minta keterangan dari saudara. Apa alasan Paulus menyetarakan antara orang yang melakukan maksiat yang sepadan dengan hukuman mati dan menyetarakan dengan pelaku kejahatan yang dikutuk langsung oleh Elohim? Sedangkan Yesus adalah manusia suci yang dikasihi oleh Elohim. Silakan. Jadi ini Yesus ini kan kalau kita baca di Yohanes ayat 18 sampai 19 menunjukkan Yesus ini kan bukan disalib karena kesalahan, tetapi adalah karena kebiasaan. Di saat Paskah itu ada membebaskan satu orang penjahat, tapi jatuhnya para masyarakat di situ tidak menjatuhkan kepada pilihan itu yang dibebaskan itu kepada Yesus. Justru Yesus yang disalibkan. Jadi Pilatus yang menjadi hakimnya kan lepas tangan dia. Jadi bukan karena kesalahan. Kalau Rasul Paulus menyebut pembebas, Kristus telah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat kan? Ya memang, maka orang Kristen tidak melakukan lagi hukum Taurat itu. Misalkan mata ganti mata, tangan ganti tangan. Jadi yang di bawah itu jadi hukum kasih. Itulah pemahaman orang Kristen. Jadi memang hukum Taurat itu tidak diterapkan lagi karena Yesus sudah membebaskan kita. Kalau zaman Taurat kan berarti kalau kita berbuat dosa misalnya ada yang sepadan dengan kita harus mempersembahkan kurban ya kan, berarti dengan darah.
Dengan itulah sudah dibayarkan. Kristus menebus kita dari situ, dari hukum Taurat itu. Makanya orang Kristen ketika ada orang yang sekarang misalkan berbuat zina, tidak dirajam lagi. Paling dimasyarakatkan, dimasuk ke dalam lembaga masyarakat, itu bentuk kasih. Jadi dimanusiakan lagi. Begitu. Jadi tidak dihukum, dilempari sampai mati. Karena kalau dilempari sampai mati kan menutup pertobatan jadinya kan. Jadi itulah maknanya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi kutuk, bukan menjadi terkutuk. Jadi kalau saja kita melakukan dosa yang sebanding dengan hukum gantung, kalau waktu hukum Taurat berarti kita harus digantung. Dan kita terkutuk orang-orang seperti itu. Jadi dari situ kita udah ditebus oleh Yesus. Begitu bro. Saya bocorkan rahasia Paulus di dalam suratnya kepada orang-orang yang ada di Korintus, di dalam suratnya 1 Korintus 1 nomor 23. Apa kata Paulus di situ? Dia bocorkan aibnya sendiri. Apa katanya? Penyaliban itu adalah batu sandungan bagi orang Yahudi. Tetapi bagi non-Yahudi, penyaliban itu adalah satu kebodohan. Dan saya belum pernah bertemu dengan non-Yahudi pengiman Kristus yang mati terkutuk itu bisa menjelaskan tentang penyaliban secara sistematis terkait dengan kaitannya dengan wahyu dan akal. Tadi terang saya bertanya, apa alasan Paulus menyetarakan orang yang dikasihi Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan Paulus? Yesus tidak pernah menyentuh sehelai bulu Paulus, begitu juga sebaliknya. Yesus tidak pernah menyebutkan nama Paulus, begitu juga kemudian murid-muridnya. Tetapi kenapa kemudian Paulus dengan gagah berani mengajarkan sesuatu yang justru bertentangan dan sangat menjijikkan gitu loh. Kenapa sangat menjijikkan? Karena dia sedang menyetarakan dengan orang suci ini dengan seorang penjahat yang dosanya sepadan dengan hukuman mati, sehingga Elohim harus turun tangan untuk mengutuk pelaku tersebut. Apa yang ingin dijual oleh Paulus? Kata Paulus, dosa-dosa kita lah yang harusnya kita tanggungkan, tetapi dia yang tadinya tidak berdosa, dia yang tadinya suci, telah menjadi kotor, telah menjadi najis, telah menjadi kutuk karena dosa kita. Pertanyaan sederhana saya adalah, ketika hukum-hukum Tuhan datang kepada Bani Israel dan orang-orang Roma yang dikristenkan oleh Paulus tidak melakukan hukum Taurat, apakah mereka dikutuk? Misalnya terkutuklah orang yang makan suap di dalam Ulangan 27 nomor 25. Lalu orang Roma, orang Yunani, orang Indonesia makan suap. Apakah hukuman terkutuk ini berlaku bagi mereka? Kan tidak. Aturan itu hanya datang kepada Bani Israel. Lalu dosa apa yang dilakukan oleh Kristen? Siapa yang mengutuk Kristen? Kok tiba-tiba merasa dikutuk oleh Elohim, sehingga yang tadinya mereka yang sejatinya disalibkan, kok tiba-tiba harus Yesus? Emang Kristen ini siapa? Umat Tuhan. Katolik ini umat Tuhan rupanya. Nabi mana yang datang kepada mereka? Kan ini cuman keinginan Paulus sajanya itu. Kecuali saudara, Anda bisa menjelaskan kepada saya, kami Kristen dikutuk oleh Tuhan karena kami telah melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Tetapi ternyata bukan kami yang dihukum, yaitu orang suci bernama Yesus. Kalau begitu, tolong tunjukkan dosa apa yang pendahulu-pendahulu Kristen lakukan sampai dia dikutuk, orang Kristen ini dikutuk. Apa dosa kalian? Siapa yang kutuk orang Kristen? Nah, lalu Yesus itu mewakili siapa? Dosa kalian kan katanya. Apa dosa kalian? Jadi maka kita tidak perlu lagi melakukan itu hukum-hukum Taurat itu seperti ku bilang tadi, dirajam orang. Hukum Taurat itu emangnya untuk Anda, saudara? Hukum Taurat itu mengikat Bani Israel toh. Tidak diberikan kepada bangsa lain.
Jadi Dan kalau gini, bro, bangsa kalau lain, kita pelajari ya, bahwa ajaran Paulus ini sebenarnya penjelasan dari ajaran-ajaran Yesus sebenarnya. Dan yang mana? kalau Mana? Anda misalkan merasa jijik sama Paulus, Anda sebenarnya bisa mengabaikan ajaran Paulus karena masih ada ajaran-ajaran para rasul lainnya. Penyaliban. Hanya Yesus, hanya Paulus yang menyatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Hanya Paulus yang menyetarakan kemudian Nabiullah Yesus alaihi salam sepadan dengan pelaku maksiat yang pantas kemudian dihukum mati dan pantas kemudian dikutuk oleh Elohim. Sekarang dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia kok separah itu? Oh, dia menanggung dosa-dosa manusia. Dosa yang mana? Dia, makanya aku bilang tadi, bro, sekiranya bukan hanya bergantung kepada Paulus, udahlah kita abaikan dulu Paulus. Kalau Anda merasa ajarannya itu tidak tepat, Bukan sederhana itu, enggak. Ini harus dipertanggungjawabkan ketika Paulus, pendiri agama Anda, kemudian mengatakan Yesus manusia suci ini mati terkutuk. Dan kutuk yang ada padanya itu bukan alam yang mengutuknya, Elohim, pencipta. Bukankah di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yang dikasihi. Paulus nggak ada mendirikan agama, bro. Anda salah. Nggak ada mendirikan agama. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Kumpulan itu orang luar yang menyebut sebagai Kristen, bro. Dan dia tokonya. Dia tokonya. Artinya pengikut Yesus, bro. Saudaraku, Dan ada deklarasi dari Paulus mendirikan Kristen. Enggak. Satu-satunya manusia yang melakukan surat menyurat ke berbagai kota dan kelompok hanya Paulus. Dia yang mengajak kemudian orang-orang yang sudah punya Tuhan untuk kemudian berpindah menuhankan Yesus. Itu satu. Kemudian ini harus diselesaikan ini, karena di sini akarnya. Penyelewengan ajaran Nabi Yesus mulai dari sini. Makanya dikatakan sendiri, dibocorkan sendiri rahasianya bahwa penyaliban itu adalah suatu kebodohan bagi non-Yahudi. Maksudnya apa? Harus bodoh orang yang percaya kepada penyaliban itu karena tidak rasional dan menabrak wahyu. Semuanya ditabrak. Yesus seorang mulia, Yesus seorang dikasihi, Yesus adalah anak yang Ajaran Paulus ini hanya salah satu, bro. Gak bisa, bang, gak bisa. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwasanya hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu berlaku kepada kita juga orang Indonesia. Ini Bang, dan kita tidak kok banyak kali ngocehnya ya, nggak paham. Dan kita tidak melakukan itu sehingga kita pantas kemudian untuk dikutuk. Nah, agar kita tidak dikutuk, harus ada kemudian korban untuk melampiaskan kemudian kemarahan Tuhan kepada dia, kepada oknum tersebut. Permasalahannya sekarang, apa dosa Kristen sampai Yesus yang harus menanggungnya? Itu pertanyaan saya. Dosamu itu pun ditanggung sama Yesus, Bang. Cuma dosa apa? Dosa apa? Gantian, Bang pengamat dulu dah. Gantian Bang Singa. Dosa apa yang Bang Suma lakukan sampai Yesus harus mati? Dosa apa yang saya lakukan? Kapan Elohim melakukan aturan kepada saya, Suma, jangan kau begini, jangan kau begitu? Di mana itu perintahnya sampai saya melanggar? Bro, ada. Penebusannya itu makanya disebut orang Kristen tidak ada hukum, tidak ada hukuman bagi orang yang tidak diberi aturan. Ada nggak aturan Tuhan Elohim kepada Bang Suma? Kau ajarkan Al-Quran dengan baik ketimbang mengubah Alkitab orang lain. Ya ini Al-Quran, bro. Al-Quran saya mengatakan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Maka muncul pertanyaan, Yesus itu orang suci kan? Yesus itu orang benar kan? Dia adalah jalan kebenaran dan hidup kan? Lantas kenapa dia dikutuk oleh Elohim? Alasannya karena dosa kalian. Alasannya karena dosa kalian. Dosa apa? Jangan dimut saya kalau ngomong. Dosa apa? Dosa apa yang kalian lakukan? Dosa apa sampai Yesus harus menanggung? Bukankah kalian belum ada saat itu? Hah? Dosa apa yang kalian lakukan sampai harus Yesus yang menanggung dosa itu? Bukankah kalian lahir aja belum? Isi dunia ini ya, Bangku. Dosa yang mana?
Dosa yang mana? Coba terangkan di dalam kitabnya Yahudi dosa yang mana? Jangan dimut saya ngomong. Saya ini Raja Singa Yehuda. Saya mewakili Yesus ini sekarang. Oke, silakan. Tolong tunjukkan di dalam kitabnya Yehuda yang menerangkan bahwa aturan yang datang kepada Bani Israel dan Bani Yehuda itu mengikat seluruh dunia. Tunjukkan. Kau baca kitab Perjanjian sampai Wahyu. Kalau kau paham, ini jangan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ini sudah bukan zamannya Paulus melakukan penyesatan. Oke? Tolong tunjukkan di mana kitabnya Yehuda yang diperuntukkan untuk seluruh dunia sehingga dunia melanggar aturan itu dan dunia dikatakan berdosa. Diam. Gantian kita ngomong. Diam. Saya bertanya loh, saya bertanya. Saya mau menjawab Anda. Oke. Tolong tunjukkan di mana tertulis di kitabnya Israel dan Yehuda. Anda kan mengatakan singa Yehuda tuh. Di mana tertulis itu sehingga aturan yang diperuntukkan untuk dunia ini dilanggar oleh kita sampai kita dikutuk. Silakan tunjukkan. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Tolong jangan dibantah ya. Oke? Jawab dulu. Saya bantah, kalau pembodohan pasti kubantah. Ganti ya lah ngomong. Ya, silakan. Jangan bilang jangan dibantah. Di sini bukan gereja. Di sini bukan gereja. Kalau saya ngomong. Kalau di gereja iya. Silakan. Saya bertanya, ingat pertanyaan saya, tunjukkan data di dalam kitabnya Israel dan Yehuda yang mana aturan itu diperuntukkan untuk dunia sehingga dunia melanggarnya, sehingga dunia dikutuk. Silakan. Saya kasih waktu Anda bicara 2 jam sesuai dengan permintaan saya atas kebodohan Anda. Silakan. Jangan di-mute. Kenapa sih main-main mute kalian ini? Ya kan? Alkitab kami itu Bang, dalam penyusunannya itu memakan waktu 1.500 tahun, hampir 1.500 tinggal kamu tahun. baca, nggak perlu 1.400 tahun kamu nunggu, tinggal kau baca dalilnya. 1.500 tahun. Abang ini bukan gereja. Abang perlu mempelajari itu. Jangan kau ajarin saya Bible. Abang inilah sok pintar. Kakekmu belum lahir saya udah paham Biblemu itu. Aduh, saya minta dalil, jangan angku kau saudara. Saya minta dalil. Kau pasti akan menemukannya. Lengkap di situ detailnya. Apa ini? Apa? Itulah kitab kami. Saya minta dalil di dalam kitabnya Bani Israel dan Bani Yehuda, di mana aturan yang ada di dalamnya mengikat dunia seluruhnya. Di mana itu tertulis? Ya, tinggal sebutkan nama surat, nama kitabnya apa, bab berapa, nomor berapa, tinggal sebut. Silakan. Jangan dimut saya ngomong. Oke. Ya, silakan. Bang Juma. Silakan. Bang Juma ini orang yang cukup menjawab dia. Saudara tidak menjawab. Kalau saya ditanya hukum yang datang kepada Bani Israel, hukum yang datang kepada Bani Yakub hanya untuk Bani Yakub dan tidak diberikan kepada bangsa lain, langsung kutunjukkan. Mazmur 147 data nomor 19 dan data nomor 20, langsung kusebutkan. Kalau Anda baca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu ditulis 1400 tahun lebih dan ditulis dari 72 rabi-rabi ya. Nenekmu kiper. Ini bukan gereja. Jangan egois begitu. Jangan suka bikin pertanyaan lagi satu biar kalau nggak jawab saya turunin. Diulang pertanyaannya Pak. Ada Yesaya 42 ayat 4 ya. Yesaya. Entar dulu dari ini dulu, selesai dulu satu. Gini loh Bang Juma yang baik. Ya, silakan. Jangan dimut sayanya. Tadi dimut lagi mau ngomong. Jadi Alkitab kami itu Bang, dalam penyusunan itu memakan waktu 1.500 tahun. Alamak. Abang kok bisa? Iya. Abang kok bisa langsung. Jadi kita harus belajar 1.500 tahun gitu untuk menemukan dalil itu gitu. Bukan, penyusunannya itu 1.500 saya tahun. tidak tanya berapa lama disusun. Saya nggak tanya. Saya cuma bertanya di mana dalilnya hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel dan Yehuda itu diperuntukkan untuk dunia. Ya, yang Ibu silakan. Darni maksud
Yesaya 42 itu Ya. maksudnya Tuhan akan mengutus hambanya, di mana hambanya itu akan mengajarkan hukum-hukum. Hamba Ia ini akan sendiri, mengajarkan Bang hukum-hukum kepada seluruh bangsa. Ini ayatnya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Dan itu bukan sampai untuk ia Yesus. menegakkan hukum di Semua salah. bumi. Semua nggak ada yang Itu paham. bukan Dalam pulau Yesus. mengharapkan pengajaran. Itu bukan Yesus. Sampai ke Ingat, penjuru ingat. batu. Data nomor satunya Bu Darni. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kapan Yesus mengatakan dia diutus untuk bangsa-bangsa? Kapan? Kapan Yesus datang menaklukkan bangsa lain? Kapan? Yang ada Yesus yang ditaklukkan oleh bangsanya sendiri. Jangan terlalu lebay. Ini nubuat bukan untuk Yesus. Tidak sesuai dengan fakta real di lapangan. Yesus itu justru dibantai oleh bangsanya sendiri. Sedangkan yang dinubuatkan adalah seorang hamba yang membantai. Jangankan bangsanya, bangsa-bangsa lain pun dibantainya. Kebalik. Jangan Aku ajarin dulu saya. lagi. Ya, silakan. Cuma, tadi kan Yesaya 42, Iya. Yesaya 44 ayat 42 4. 42. Itu tadi hukum-hukum itu akan ditegakkan di bumi. Dah. Sekarang Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia dan Samaria sampai ke ujung bumi. 1 Kisah para Rasul. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, pertama ya Bang Juma, kemudian tetapi juga orang Yunani, di luar Yahudi pun ada. Kedua, ketiga, lalu dikatakan lagi di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. 3, 4. Sekarang yang kelima, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Mana ada dibilang, pergilah ke Bani Israel doang. Enggak, awalnya dulu kebenaran, tetapi kemudian Yesus juga mengarahkan kepada seluruh bangsa. Ya, pergilah. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makhluk yang berotak ya, makhluk yang berotak tentunya. Yaudah, baru dikatakan lagi di dalam Yesaya tadi Bang Juma, hukum itu. Yesaya 42 ayat 20, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara bersorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Sampai ke ujung bumi, mana kalau sampai ke ujung bumi, mana hanya Bani Israel, sampai ke penjuru batu. Oke, sudah? Ke Medan. Nah itu. Sudah? Oke. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Kristen ini adalah agama yang dilahirkan dari kebodohan. Itu dulu. Kalau Anda berkata tentang Markus 16, Anda mundur dulu di data nomor 12-nya. Pengarang Markus itu mengatakan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Ini catatan-catatan yang muncul belakangan, cerita-cerita yang dibangun belakangan. Dan itu sudah di luar daripada pengajaran Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Orang Kristen yang tak ada hubungannya sama sekali dengan kitabnya Yahudi, menjilat-jilat kitabnya Yahudi agar supaya dianggap mereka benar. Yesaya 42, Yesaya 53, Yesaya itu semuanya dijilatnya. Demi untuk mengajarkan si palsu ini sebagai oknum Yesus yang asli. Padahal tadi dasar pijakannya apa? Dasar pijakannya pengajaran yang pertama itu tadi tentang penyaliban. Apa dasarnya Paulus menyelaraskan antara Yesus yang mengatakan dirinya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Nah, sekarang
supaya Yesus ini bisa ke bangsa lain, maka setirnya dirubah arahnya. Apa itu? Yesus kudu mati untuk menebuskan dosa-dosa seluruh dunia. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus, agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan bagi dunia. Permasalahannya sekarang ini, yang pertama ini loh. Apa dasarnya Paulus mengatakan bahwasanya Yesus itu dikutuk Elohim? Apa dasarnya kemudian Yesus ini dikatakan sebagai pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Apa dasarnya? Tidak ada dasarnya. Sama sekali nonsen, tidak ada. Itu hanya doktrin dan dogma. Dari hasil dogma inilah kemudian pengikutnya nanti menjilat-jilat kitabnya orang Yahudi, termasuk Budarni itu, supaya dianggap bahwa yang datang kepada mereka ini Yesus. Padahal bukan. Senjata sibilisis termasuk terjemahan kitabnya Yahudi, itu juga sebagai senjata untuk menyesatkan orang. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Di mana Yesus mengatakan itu? Padahal Yesus sudah menamatkan semuanya. Yesus mengatakan di Yohanes 17 nomor 12 tadi. Apa yang dikatakan? Kecuali dia yang sudah ditentukan untuk binasa. Jadi murid-muridnya itu tidak akan pernah binasa. Yesus mengatakan dengan sangat jelas, selama aku bersama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Padahal belum ada penyaliban. Murid-murid tidak butuh penyaliban dan mereka sudah tidak binasa lagi. Jaminan langsung dari Yesus kepada murid. Tidak ada penyaliban-penyaliban itu, kecuali dia yang telah ditentukan untuk binasa. Dia siapa? Yudas. Coba, ini perkataan Yesus loh. Selama aku bersama dengan mereka, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan memelihara mereka dalam namamu. Faktanya apa? Murid-muridnya lari tunggang langgang. Ketika ada proses penangkapan, lari tunggang langgang. Tak ada satupun yang menyertai Yesus pada saat Yesus itu kemudian diindikasikan ditangkap. Kenapa? Untuk apa lagi aku menyertai murid-muridku? Mereka sudah aman, ya aku pergi. Yang ditangkap bukan aku. Di situ awalnya. Sekarang kalau Ibu Darni bisa menjelaskan ke kita bahwa yang ditangkap, bahwa yang dikutuk, bahwa yang melakukan dosa besar itu adalah Yesus yang orang suci ini, tolong tunjukkan mana dosanya. Kenapa bisa Tuhan mengasihi Yesus lalu kemudian mengutuknya lagi? Karena dosa-dosa dunia. Sampai Tuhan mengutuk orang dikasihi. Itu jurus apa itu? Di mana didapatkan ilmu seperti itu? Baca Imamat 4, baca Imamat 1. Ketika ada orang yang berdosa, orang Yahudi, kalau dia orang biasa, maka kurbannya kambing. Kalau dia adalah tokoh, kurbannya adalah domba. Kalau dia imam, domba. Kalau seluruh Yahudi, maka kurbannya adalah sapi. Di mana polanya kemudian korbannya manusia? Ada? Nggak ada. Akal-akalan Paulus. Tidak ada Tuhan meminta korban manusia. Di mana dalilnya Tuhan minta korban manusia? Apalagi Tuhan minta korban Tuhan. Tidak ada. Kesemua itu propaganda yang dilakukan oleh sibilisis melalui nabinya Paulus. Saya jamin itu pasti betul. Nah sekarang mana coba? Apa alasannya Yesus orang suci yang dikasihi ini malah dikutuk oleh Elohim? Alasannya apa? Tidak ada dikutip disebut Yesus. Gimana ini? Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Berarti dia 3 itu kalau itu justru Yesus disebut membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Emang hukum Taurat itu untuk Anda? Hukum Taurat itu untuk Anda? Hukum Taurat itu untuk Anda? Iya, makanya udah dibebaskan dari situ. Iya, di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk Anda? Iya, udah dibebaskan, bukan untuk kita lagi itu. Lah memang pernah hukum Taurat itu untuk Anda? Pernah hukum Taurat itu untuk Anda rupanya pernah?
Ya udah bebas kita, jadi nggak. Enggak, Anda dibebaskan dari hukum Taurat. Emang pernah terikat dengan hukum Taurat? Artinya dulu kan ada. Di mana? Di mana dalilnya? Untuk kita. Di Itu mana makanya dalilnya itu. hukum Taurat untuk kalian? Ya justru makanya bukan. Ya, Jadi lalu kita bebas dari situ karena bukan. lalu Kita itu. Yesus mati ataupun tidak mati, kalian itu bebas. Karena hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Iya, untuk misalkan bukan orang ya untuk orang lain. Kita enggak itu lagi, bebas kita dari situ. Loh, Yesus tidak mati ataupun Yesus mati, apa urusannya dengan hukum Taurat dengan ente? Ya, Hukum karena Taurat itu, kan di dalam hukum Taurat itu ada kan hanya untuk Bani Israel. Saudara, penebusan dosa. kalaupun dia harus dibatalkan untuk Bani Israel, bukan untuk ente. Itu loh. Nah sekarang Yesus mengutip itu, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Artinya itu dia yang sebanding dengan hukuman mati, bro. Itu yang terkutuk di Ulangan 18 itu kalau nggak salah itu. ya sekarang di mana? Di mana Yesus melakukan dosa? Itu dulu. Di mana Yesusku melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati sehingga Tuhan Elohim mengutuknya? Kasih dalil. Nggak ada Elohim mengutuk Yesus. Lah, yang Ulangan 21 itu apa rupanya? Itulah Itu bukti. bukan masuk kepada Yesus, bukan. Yesus kan Mama, nggak ada melakukan yang setara dengan hukum Taurat. Hei, Galatia 3 nomor 13 itu yang dikutuk di atas tiang salib itu siapa? Di Galatia ke-13 ada poinnya, ada 3 titik. Poin pertama, Yesus menyelamatkan kita dari kutuk-kutuk Taurat. Iya, itu konsep dogma. Itu dogma yang muncul belakangan. Jadi dibebaskan Cak Ayu. dari kutuk hukum Taurat. Jadi kalau orang sebanding dengan hukuman mati di Taurat, itu dikutuk oleh Tuhan, itu yang dimaksud di situ. Jadi udah Iya, dibebaskan kita dari kutuk itu. sekarang ini yang saya pertanyakan, apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Gak ada Yesus dikutuk. Mati Mija. Kristus telah menebus Kristen. Bukan dikutuk. Dengan jalan menjadi kutuk, bukan terkutuk. Hukum dengan terhukum beda, bro. kata katara itu, kutuk itu, terkutuk maupun kutuk itu sama-sama katara. Iya. Terhukum dengan hukum berbeda, bro. Dengan jalan menjadi kutuk atau menjadi mulia? Dia kutuk bagi Yudas kan? Iya. Makanya dia bunuh diri. Iya benar. Anda tidak paham. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Nyambung nggak itu? Poinnya 3 di situ. Saudara, nyambung nggak itu? Dari situ aja udah cacat. Saudara, Yang kena Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Nyambung nggak itu? Kira-kira? Kristus telah menebus, makanya orang Kristen tidak harus menerapkan hukum Taurat lagi, bro. Itu Ya emang Taurat itu untuk kalian rupanya? makanya bukan kan? Tidak lagi, karena udah kita bebas dari situ. Memang pernah Taurat itu untuk kalian? Justru karena bebas kan sebelumnya ajaran dari dulu itu kan memang harus hukum Taurat itu ada. Jadi orang Kristen kesini setelah ajaran Yesus, kita pakai ajaran Yesus. Kita bebas dari situ. Hukum Taurat itu memang untuk kalian. Iya, makanya kita bebas dari situ, dibebaskan oleh Yesus, bro. Pertanyaan saya ulang lagi. Hukum Taurat itu memang untuk saudara? Untuk orang lain tuh, kita udah bebas dari situ. Loh, kok udah bebas? Memang pernah terikat Anda dengan Taurat? Anda pernah terikat dengan Taurat? Enggak begitu maknanya. Sebelum Yesus mati di salib, Taurat itu untuk Anda, terikat kepada Anda juga? Ya enggak, aku aja belum lahir di masa itu. Non-Yahudi? Di luar Itu Yahudi? Yahudi kan, itu Taurat kan. Untuk Yahudi. Berarti kalau Yesus mati untuk melepaskan kutuk hukum Taurat, dia mati untuk siapa? Yesus mati untuk menggenapi itu. Mati untuk siapa? Mati untuk pemilik Taurat atau mati untuk di luar Taurat? Ya untuk seluruh.
Kacau. Inilah yang Paulus katakan. Ini yang Paulus katakan. Rahasianya sebenarnya 1 Korintus 1:23, salib itu bagi non-Yahudi adalah kebodohan. Amalah Bang Juma sama Bang Juma kebodohan salib itu, nggak percaya kalian ada salib itu maksudnya itu. Bukan. Penyaliban itu satu kebodohan. Sekarang saya tanya sama Bu Darni, salib ini, penyaliban ini, itu hukuman untuk orang yang dimuliakan atau hukuman untuk orang yang dikutuk? Mestinya untuk orang yang dikutuk. Nah, untuk orang yang dikutuk. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus sampai dia menjadi korban kutuk? Tidak ada dosanya. Berarti salah. Berarti Tuhan salah. Berarti Tuhan salah salib. Itu Yesus itu kan jadi di salib itu. Berarti Tuhan salah salib atau memang sudah betul yang disalib itu memang benar-benar orang terkutuk? Mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Tuhan salah salib atau Tuhan benar-benar sudah menyalib orang yang tepat, yaitu pelaku yang dikutuk. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Kalau yang disalib itu Yudas, berarti tidak salah sasaran, memang pas. Tapi kalau yang disalib itu Yesus, berarti Tuhan salah sasaran. Yang disalib itu jelas-jelas bukan Yudas. Karena Yesus berarti salah sasaran, bro. Perihal penyaliban itu, bro. Saya ulang lagi. Salib itu hukuman untuk orang yang bersalah, orang yang dikutuk, atau orang yang dimuliakan, orang yang dikasihi? Mestinya untuk orang yang dikutuk, kan? Orang yang bersalah. Kalau begitu adanya dan Anda memaksakan itu Yesus, tolong tunjukkan apa salah Yesus sampai dia yang harus dikutuk. Jawab. Bukan dikutuk dia, mana dikutuk dia? Astagfirullahaladzim. Saya ulang lagi. Hukuman salib itu untuk orang yang dikutuk atau bukan orang yang dikutuk? Mestinya untuk orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk. Mestinya. Tapi Yesus disalib bukan karena terkutuk, bro. Tapi karena? Jadi mestinya itu kan untuk orang lain kita bisa kena juga, bro. Kenapa dia disalib kalau bukan karena terkutuk? Kenapa? Bukan karena terkutuk. Makanya dia disalib. Emang ada fungsi lain penyaliban itu? Fungsi lain penyaliban itu emang ada selain daripada untuk orang yang dikutuk. Saudara, memang ada Saudara, memang ada fungsi lain dari salib itu selain untuk orang yang dikutuk? Jadi gini, bro, ya, aku jelaskan padamu. Makanya Yesus itu disebut firman yang hidup sebagai manusia, bro. Kamu putar lidahmu di tiang listrik yang tegangan tinggi sekalipun, kamu tidak akan pernah bisa membodohi orang. Pertanyaan saya, aku bisa ngajari Anda. Fungsi salib itu adalah untuk menghukum orang yang dikutuk Tuhan. Itu fungsi salib. Banyak pelajaran yang kita ambil di dalam penyaliban itu, bro. Misalkan penyerahan diri, adanya hidup setelah mati, bahwa kematian tidak berkuasa dalam diri Yesus. Banyak, bro. Salib itu, dengar, salib bagi orang Yahudi, hukuman bagi pelaku kejahatan yang sepadan dengan hukuman mati berdasarkan hukum Taurat. Dan itu pasti oknum yang dikutuk. Satu. Yang kedua, salib bagi Romawi adalah hukuman bagi pemberontak musuh negara. Yang mana yang bisa dinobatkan kepada Yesus? Yesus sebenarnya disalib bukan tidak sesuai dengan hukum Taurat, bro. Lalu kenapa mengutip Ulangan 21? Saudara, kalau bukan yang jahat, kalau bukan karena Taurat, lalu kenapa Paulus mengutip Ulangan 21? Itu tentang pembebasan tadi, kita dibebaskan hukum Taurat itu. Nah, kenapa kamu yang dibebaskan? Loh, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Maknanya kita nggak perlu lagi ikut hukum Taurat, bro. Nah, sejak kapan hukum Taurat itu untuk Anda? Jadi bukan lagi kita itu terapkan itu hukum Taurat itu. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk Anda?
Iya memang, makanya sebut kita bukan untuk kita itu. Lah untuk Kita udah apa juga bebas, Yesus kita mati bebas kalau dari ternyata situ. hukum Taurat itu bukan untuk Anda? Iya bebas kita dari situ. Lalu untuk apa Yesus mati kalau Oleh begitu? Tuhan Yesus itu. Lalu untuk apa Bukan Yesus untuk kita mati? itu. Saudara, untuk apa Yesus mati kalau ternyata hukum Taurat itu bukan untuk Anda? Yesus tidak sebanding disalib, tidak sesuai dengan hukuman yang harus. Fungsi Yang salib diperlukan itu, tidak. sekali lagi, fungsi salib itu untuk menghukum orang yang dikutuk Elohim. Mestinya. Loh, kok ada mestinya? Ya, Memang itu. di sini. Memang Jelas. itu. Peruntukan salib itu hukuman untuk orang yang dikutuk Elohim. Pertanyaan Anda saya, kalau dibaca sebenarnya di itu sangat jelas di apa nih? alamak, Di pertanyaan saya, di Yohanes 18 apa sampai dosa 19. yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia pantas dikutuk oleh Elohim? Apa dosanya? Tidak sepadan. Tidak sepadan. Baik, kita dengarkan ya teman-teman sekalian. Saudara kita mengatakan tidak sepadan. Oke, sekarang Karena kita dia ambil. Yesus udah Sekarang diadili kita. oleh Paulus. Sekarang kita Pilatus. ambil kawan. Tidak Yesus karena itu. Yesus tidak memenuhi syarat. Sekarang kita ambil kandidat satu lagi, Yudas. Menurut saudara, berdasarkan tradisi Torah, salib adalah untuk orang yang dikutuk Elohim. Apakah Yudas memenuhi syarat untuk disalib? Yudas itu ya tidak memenuhi syarat untuk disalib. Alasannya? Ya, dia nggak biasanya kan mata ganti mata, nyawa ganti nyawa itu kan, atau berzina itu. Tuhan berkata di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Apakah Yudas makan suap? Iya, kalau yang makan suap kan. Nah, apakah yang disalib ini? Apakah yang disalib ini orang yang dikutuk Tuhan? Yang disalib mana? Kalau Yesus nggak dikutuk Tuhan, ini kebaca ini. Yesus tidak. Tadi kita sudah sepakat, Yesus tidak. Sekarang kita ambil Yudas. Apakah Yudas yang dikutuk karena makan suap itu memenuhi kriteria untuk disalib? Dia bunuh diri, bro. Dia bunuh diri. Saya tidak bahas itu, saudara. Apakah Ya, kemudian Yudas tadi, kok nggak bahas? Anda boleh baca Matius 27 nomor 5 kalau itu. Sekarang saya tanya, apakah Yudas yang dikutuk oleh Elohim memenuhi syarat untuk disalib? Ya nggak, Yudas nggak disalib. Nah, pertanyaan saya bukan itu loh. Pertanyaan Karena saya, dia bunuh diri. berdasarkan firman Tuhan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah dia yang makan uang suap. Berarti yang dikutuk, yang makan suap. Yudas makan suap. Pertanyaan saya, pertanyaan saya, apakah Yudas memenuhi syarat sebagai oknum yang harus disalib? Tidak. Nah, inilah yang dikatakan rahasianya Paulus. Salib itu adalah satu kebodohan bagi non-Yahudi. Yahudi, orang yang melakukan dosa, suap, kemudian berzina, itulah orang-orang yang memenuhi syarat untuk disalibkan. Anda mengatakan tidak. Justru yang disalib adalah orang yang tidak dikutuk. Hebat Anda kan? Terima kasih Paulus. 1 Korintus 1:23 dia sudah bocorkan. Hei saudara, sebenarnya penyaliban itu adalah kebodohan bagi orang-orang non-Yahudi. Ini buktinya. Ini buktinya. Betapa bodohnya Anda. Karena itu Jelas-jelas ya, kita baca ini ayat 18 kutuk nih. hanya diberikan kepada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Syukran Bunda. Jadi enggak karena Itu. sepadan hukuman mati Yesus disalib, enggak. Loh, kenapa Anda harus mendudukkan Yesus sementara ada orang yang memenuhi syarat?
Ya, kenapa? Memang itu pilihan tradisi di situ. Makanya sebut ini, ku baca di ayat 18. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus dari lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Nah, menurut Jelas? Tuhan, Jelas? menurut Tuhan, menurut hukum Tuhan, apakah Ini Yesus yang hakimnya Pilatus ini. dengar, menurut Tidak hukum mendapatkan Tuhan, kata dia. menurut hukum Tuhan, Dengar dulu, biar apakah selesai aku baca dulu nih. udah, saya Tetapi udah paham pada itu. kamu Saya udah ada bilang tadi, kebiasaan. kakekmu belum lahir, saya sudah paham Dengar bebel. dulu. Tetapi Menurut, pada kamu dengar ada kebiasaan kuncinya bahwa ada di pada Matius Paskah, 27 nomor aku 18. membebaskan seorang bagimu. Pilatus tidak menemukan sedikit pun kesalahan kepada Yesus. Betul. Orang-orang Yahudi, orang-orang mahkamah agama, dan juga orang Farisi, dan juga imam-imam kepala menyerahkan Yesus hanya karena dengki, bukan karena salah. Pertanyaan Iya, saya, ada pembebasan pertanyaan saya, apakah menurut Tuhan Yesus boleh disalib? Karena Yesus yang layak menebus dosa dunia. Bang, Inilah orang, inilah cepat-cepat antikristus, jawabnya. inilah Boleh antikristus Yesus. semuanya. Pantas. Apa alasannya Anda mengatakan Yesus boleh disalib? Karena dia adalah sudah dijanjikan untuk menebus dosa Di dunia. mana? Di mana Yesus ditentukan untuk binasa? Di mana? Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah. Ai. Inilah anak domba Yahweh yang menghapus dosa dunia. Apalagi Anda pengikut Yohanes atau pengikut Yesus nih? sama Yohanes itu pengikut Yesus, Pembaptis, rasul dia pada saat itu Tuhan pembaptis. kemudian saudara Budarni, Anda baca di dalam Yohanes 21, 24, 25. Pengarang Yohanes itu bukan anak Zebedeus, bukan sepupunya Yesus, bukan saudaranya Yakobus. Itu yang Anda harus pahami. Yohanes nanti punya nama, nanti di abad ke-6 baru buku itu ada namanya Yohanes. Tadinya tidak diketahui siapa penulisnya. Sekarang ketika Anda berkata inilah anak domba Tuhan untuk menebus dosa dunia, itu Yesus yang mengatakan? Bukan. Nah, itu Elohim yang mengatakan? Yohanes Pembaptis. Oke, itu Elohim yang mengatakan? Yohanes Pembaptis yang mengatakan inilah Oke, Yohanes Pembaptis. Dengarkan teman-teman. Yohanes Pembaptis kan pada saat itu kerjanya membaptis manusia yang berdosa. Dengarkan teman-teman, Budarni sudah mengakui itu bukan ucapan Yesus, juga bukan ucapan Tuhan, tapi Yohanes Pembaptis. Iya, Yohanes alias itu kan pembaptis. Dan alias diilhamkan penulis. itu sudah datangnya daripada Yahweh itu perkataan Yohanes. Ya, silakan Anda percaya, Dibandingkan silakan. Bang Juma, Silakan. Bang Juma umurmu, Bang Juma masih 45. Yohanes dia itu rasul. Dia adalah pembaptis pada saat itu. Kenapa kalian tolak? Makanya kebodohan bagi kalian. Kalian tolak baptisan itu. Baik. Kalian tolak penyalipan itu. Kebodohan bagi kami. Baik. Tolong tunjukkan, Yohanes Anda katakan, tolong tunjukkan di mana Tuhan membolehkan orang benar dijadikan korban untuk orang yang tidak benar. Saya minta dalil. Gak ada dalil diberikan sama orang yang benar untuk korban untuk kepada orang yang benar. Lalu Anda mengimani ya Paulus apa kan Yohanes? Yesus itu datang kan ada misinya. Misi Yesus itu datang untuk penyelamatan kutuk dosa itu. Harusnya kita ini Bang Juma mati, begitu mati langsung dimasukkan ke dalam neraka yang di mana tetapi itu atas di mana dosa Anda, di mana apa yang Anda lakukan sampai Anda harus masuk ke neraka? Apa yang Anda lakukan? Apa? Ya. Yang dosa apa? Kita ini seluruh manusia ini sudah jijik di hadapan Yahweh. Di mana itu dalilnya? Di mana dalilnya? Sebentar. Roma 5:12? Ya, bisa juga. Sekarang ambil aja Yesaya 50 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Yahweh Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya, Yesus ini. Itu Yesus. Iya, coba hanya dia yang bisa menebus salah. Mana ada manusia bisa menebus salah? Coba Anda baca Yesaya 1 nomor 1.
janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, katanya. Ya, silakan dengan mimpi-mimpi Bu, silakan. Itu hak Siapa yang Ibu. menebus? Ini Sekarang- Yahweh sendiri mengatakan dia penebus. Sekarang Anda baca dulu Yesaya itu. Jangan Anda bawa kitabnya orang tanpa Anda memahami Yesaya. Kitab Ya, memang ini Yesaya. kitab Bang Joma. Memang Iya, ini Yesaya. Yesaya Coba. ini kitab orang Yahudi. Tapi Yesaya ini Bukan. Nabi Yahweh. Kita juga berhak untuk coba Anda baca menerima Yesaya 1 pengajaran dulu. Nabi Yahweh. Coba Anda baca Yesaya 1 dulu. Itu dia. Udah lengkapnya Kristen ini. Iya, Lagi yang lengkap dong. salah. Bagaimana tidak lengkap om kitabnya orang diambil? Bang Juma merasa kebodohan kalau menerima Memang penyalipan. kebodohan itu. Sama yang dibilang Coba. Paulus. Bodoh. Coba saya tanya menerima Bu Darni. Saya penyalipan, tanya Bu kata Darni. Paulus. Saya tanya Bu Darni. Salib itu bagi orang Yahudi itu kemuliaan atau kehinaan? Kehinaan, terkutuk. Oke, kehinaan. Yang dihukum di salib itu orang yang dimuliakan Tuhan atau orang yang dikutuk Tuhan? Orang yang dikutuk. Nah, berarti Yesus dikutuk. Yesus bukan dikutuk, tapi kutuk dosa yang dibawa Yesus, ya, menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Harusnya kita ini manusia ini mati, Ini dibakar di Paulus sudah neraka. membocorkan itu. Paulus sudah membocorkan bahwa penyaliban itu adalah sebuah kebodohan. Iya, tapi Bang Juma salah mengerti di situ. Bukan Ternyata salah ini mengerti. Ini Tengoklah, untuk Bang Juma saya ini. tanya Bu Darni, Ini ayat ini saya penyaliban tulis di sini itu untuk Bang Juma untuk ini. orang yang dimuliakan atau untuk orang yang dikutuk? Iya Bang Juma, ini ayat iya. itu sebenarnya untuk Bang Juma. Kan Bang Juma Kenapa menolak untuk penyaliban. saya? Sementara Kenapa untuk sudah saya? jelas-jelas Kenapa- data penyaliban, kenapa untuk saya? penyaliban tentang Yesus sudah jelas Kenapa Bang Juma. untuk saya, Bu Kalian mana Darni? ada data kalian? Kenapa Apa data kenapa kalian? jadi bodoh kali saudariku ini? Penyaliban Tidak itu bodoh lah, hanya udah pintar untuk aku, orang Bang yang Juma. dikutuk. Penyaliban hanya untuk orang yang dikutuk. Apa salah Iya. Yesus sampai dia dikutuk? Yesus kan bukan karena kesalahannya dia dikutuk. Berarti bukan Ya, dia karena yang disalib. Dia datang, ada misinya dia datang. Karena begitu besar kasih Allah. Tidak Esa. ada cerita, Karena begitu tidak besar ada, kasih Yahweh tidak kepada ada dunia itu ini. karangan, Sehingga itu dia karangan mengaruniakan anaknya gereja-gereja yang Anda itu tidak ada Enggak. itu. Penyaliban itu Ibu Makanya Darni. kebodohan bagi Bang Juma Ya menolak memang penyaliban. kalian bodoh, memang. Bang Juma Betul hanya itu. bodoh dikatakan Lah, di sini. kalau Di Anda ayat tidak itu Bang bodoh, Juma kalau dikatakan Anda yang tidak bodoh, bukan kami. kenapa orang suci menjadi korban bagi pelaku maksiat? Ya harus yang suci menebus dosa itu. Gak bisa orang yang kotor menebus Di dosa. mana Gak bisa. dalilnya? Di mana dalilnya Elohim minta darah manusia untuk dosa-dosa manusia? Di mana dalilnya? Iya kan sudah dikatakan di dalam Yesaya tadi. Tetapi Alamak, Tuhan itu bertindak lagi. meremukkan dia Itu dengan kesakitan lagi. apabila ia Itu menyerahkan lagi. dirinya sebagai Saya minta korban Bu penebus Darni salah. sekolah lagi. Sekolah dalami Yesaya. Saya bilang tadi, tolong baca Yesaya 1 sebelum Anda menjilat-jilat kitabnya orang. Yesaya 1, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Uzia, tentang Yotam, tentang Ahaz, tentang Hizkia, raja-raja Yehuda, bukan tentang Yesus. Semua yang tertulis dalam kitab Yesaya itu penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem, tentang Yotam, tentang Ahaz, tentang Hizkia, raja-raja Yehuda. Tidak ada satupun penglihatan untuk Yesus. Sinilah ayatnya tentang nubuatan Yesus. Makanya di kitab Sudah- Bang Juma sudah nggak ada kitab jelas-jelas Yesaya. sekali, Kenapa nggak teman-teman. ada di Al-Quran kitab Yesaya Bang Juma? Sudah Tanya Bang jelas-jelas Juma. sekali Tanya kawan-kawan. Bang Juma dulu. Kenapa Sudah nggak ada je- kitab Yesaya di dalam Al-Quran? Sementara itu Nabi Allah. Kitab Yesaya Nabi Elohim. itu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Yesaya. Ya udah, untuk kenapa tidak ada di orang- Al-Quran Bang Juma? Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak ada di Al-Quran ini? Kenapa harus ada di Al-Quran? Harus, karena ini adalah Alasannya Nabi apa? Elohim. Emang lu pikir Alasannya, gue karena ini kami adalah Kristen? Nabi Elohim, gak boleh dibuat. Emang kami- Tapi di ibu dalam pikir Bang kami ini Juma, serigala? Bang Juma di dalam Ibu pikir Al-Quran kami ini dikatakan, berimanlah penikmat engkau kitab kepada kitab para Spanyol. Nabi. Bang Juma, Hah? Bang Juma, Saudariku, dikatakan Bang Juma, kami bukan orang Kristen yang suka mencuri kitabnya Yahudi. Maaf. bukan mencuri. Lalu Harus apa ada haknya kita orang punya Kristen kitab menggunakan ini. perjanjian ini Nabi lama? kita juga ini Bang Juma. Apa Nabi kita juga? Iya Aduh, dong. benar nih. Di gereja Seluruh boleh. Nabi itu Nabi kita kan ciptaan Tuhan. Di gereja boleh, di gereja boleh.
Di sini Saya jangan. tanya dulu Bang Juma, kenapa tidak ada kitab Yesaya di dalam Al-Quran sementara Yesaya adalah Nabi? Salam tentang Raja Yotam, tentang Ahaz, tentang Hezekia. Ngapain dicerita di Al-Quran? Kalian buat Bang Juma, kitab Bu Darni bentar. Izin. Teman-teman bantu tap-tap layar ya, takut terungkat nih. Iya, iya. Tap-tap layar ya, teman-teman Oke, ya. thank you. Masya Allah. Ya, Bu Makasih. Darni sambil minum dulu ya, Bu Darni ya, izin ya. Ya, teman-teman Jadi itu- bantu tap-tap layar. itu penglihatan. Aku sudah gondok aku sebenarnya nengok Bang Juma. Bang Juma bilang dia sesuatu dengan Yesus. Nah ini dulu kutuntut kau Bang Juma. Tadi ku Iya. dengar Abang Juma bilang Bang Juma Siap. serupa dengan Yesus. Betul Dasarnya sekali. Bang Juma serupa dengan Yesus. Emangnya Dia Bang manusia, Juma ada dicatat aku pun akan datang ke manusia. dunia untuk menghakimi dunia. Yesus manusia, aku juga manusia. Dia datang sebagai manusia, datang. Sebelum Hui. itulah kan, itu. Matius 4 nomor 4. Masa Bang Juma samakan Bang Juma dengan Makanya Yesus? belajar Ibu Darni. Bang Suma itu sama seperti Yesus. Bang Juma, Firman yang Yesus keluar dari mulut Juma. Tuhan sama Bang Juma. seperti Yesus. Itulah orangnya Bang Suma. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, kembali kepada tema, karena Komal ini tidak punya tema, kita tentukan tema kita bahwa yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Orang yang dikutuk, benar-benar dikutuk oleh Elohim. Dan Nabi kita, Yesus, yang mereka sebut Yesus, sama sekali mereka tidak buktikan adanya kesalahan. Mereka ini, orang-orang Kristen zaman sekarang ini, sama seperti orang Yahudi yang menolak Yesus dan pingin kali Yesus itu mati. Bedanya, orang Yahudi yang pingin Yesus mati dengan orang Kristen ini adalah orang Yahudi pingin Yesus mati karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Sedangkan orang Kristen, mereka pingin kali Yesus mati karena mereka tidak punya nyali untuk mempertanggungjawabkan kelakuan mereka di hadapan pencipta langit dan bumi. Maka Yesus mereka jadikan sebagai Itu kan tumbal kejadian masa lalu, Bro. untuk dosa-dosa mereka. Jadi orang yang berkongko-kongko bersama dengan orang-orang yang ingin membunuh Yesus, kata Yesus di dalam Yohanes nomor 37 sampai nomor 44 adalah anak-anak setan. Saya simpulkan sekali lagi, kata Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, mereka yang menginginkan kematian Yesus hanyalah anak-anak iblis. Makanya Yesus berkata kepada orang Kristen kelak, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian dianggap sebagai pembuat kejahatan? Karena kalian adalah anak-anak setan. Siapa pembuat kejahatan? Dalil, kalian siapa lagi? Dalil mana? Hai, kalian mengajarkan Nabi Allah mati terkutuk. Nggak ada kami sebut mati terkutuk. Lalu yang menebus dosa kalian itu siapa? Ya bukan mati terkutuk. Dalilnya sudah sangat jelas. Memberi tebusan. Galatia 3 nomor 13 masih juga kau sembunyikan itu. Nah, inilah kebodohan kan? Jelas-jelas Beda. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk dengan jalan kutuk. Sebab Dia Kristen, menebuskan. sebab ada tertulis terkutuk dia yang mati di atas tiang salib. Ente mengatakan dia tidak terkutuk. Bukan ke situ Itulah arahnya, bodohnya Bro. saudara. Bukan kayak Yesus. Itulah jahilnya Yesus tidak saudara. terkutuk, penebus di Itulah situ. zolimnya saudara. Sadarilah, kalian memperjuangkan agar Yesus itu dibunuh, agar yang mati itu Yesus. Tak ubahnya Bukan seperti perjuangan, orang itu Yahudi, masa lalu, Bro. tak Masa ubahnya perjuangan seperti iblis yang merasuki Yudas agar Otak di Yesus itu mana? mati. Otak. Antara kalian Kristen dengan Itu iblis masa lalu. sama-sama menginginkan kemudian kematian terhadap Keinginan Yesus. orang Kristen sekarang itu masalahnya. Saudara, ente keinginan semua orang Kristen Kristen itu. dengan setan yang merasuki Yudas sama-sama ingin Yesus itu mati. Itu masa lalu yang keinginan itu. bukan Ente masa semua sekarang. Masa orang dan Kristen iblis ini? Ya satu kalau misi. fokus, ya sudah.
Satu misi kalian itu. Kami itu bukan. Menginginkan orang suci mati untuk kemaksiatan. Padahal di dalam Keluaran 23 nomor 7. Apa kata Elohim di sana? Kalau Anda belajar. Di Jadi sana kamu terekam, jangan menuduh orang sabar. menginginkan Di Yesus sana Kristus. terekam. Tidak, salah itu. Kan itu masa lalu bro, masa yang sudah terjadi. Kok menginginkan lagi sekarang? Kena Masa lalu tombak itu. ya. Kena tombak, Gurunda, kena Ya tombak. sebentar Pak Mualaf. Itu. Ya sebentar ya. Ya sebentar Pak Mualaf. Bang Andi mau masuk dulu, Bang Andi. Ya, teman-teman sambil dibantu ini ya, di apa namanya, kalau mau gift sambil yang kecil itu yang mawar teman-teman ya, ke Bang Jumanya jadi kuat gitu. Bang Andi barangkali mau masuk dulu Bang Andi. Saya izin dong sebentar. Oh iya silakan Bunda. Silakan Bunda. Mau di follow ya? Bu Darni, apa kabar Bu Darni? Baik Bunda. Udah ketemu. Sayang dia keluar. PR saya udah terjawab Bu Darni. Apa itu Teh? Udah lupa banyak kali PR. Gimana sih? Ulang lagi. Saya kan bilang kalau Yesus itu tidak mengenal Kristen. Sudah ada jawaban belum? Belum ya? Mengenal dong. Gimana? Karena aku akan mendirikan jemaatku katanya. Kata siapa itu? Kata Yesus kepada Petrus. Mana? Coba bacain aja. Itulah jemaatnya. Mulai dari situlah Kristen menyebarlah sampai ke penjuru bumi. Itulah jemaatnya. Jangan bilang nggak dikenal Yesus Kristen. Kristen aja artinya pengikut Yesus. No, saya tahu itu. Bu Darni mengenal Yesus, tapi Yesusnya mengenal ibu nggak? Mengenal Kristen Mengenal nggak? dong. Udah pastilah mengenal domba-dombanya. Aku mengenal domba-dombaku kata Yesus. Ya kita naikin lagi Bang Juma ya. Ya satu slot itu Bang Juma ini tinggal satu slot ini. PR dulu ya. Aduh. Udah aku jawab, itu jawabannya. Dia akan mendirikan jemaat-jemaatnya. Aku akan mendirikan jemaat-jemaatku. Kristen tuh tahun Udah, berapa? selesai. Inilah kami jemaatnya orang Kristen semua. Walaupun berpecah-pecah Kristen ini, tapi itulah Kristen. Itu sih dia. Iya. Pengikut Yesus. Gitu. Izin teman-teman ya yang di ini. Sisa satu kursi lagi teman-teman, maaf ya. Itu. Kalau jawaban yang benar itu memang Kristen didirikan tahun berapa, Yesus tahun berapa, itu nggak nyambung Bu. Nggak nyambung. Kan ada murid-muridnya menyebarkan. Makanya Gimana Yesus mengatakan, murid-muridnya? pergilah ke seluruh bangsa. Ajarlah mereka Darni. Itu siapa yang Baptislah ngomong mereka di dalam nama Siapa yang Bapa, ngomong Putra, begitu? Siapa dan yang Roh ngomong Kudus. itu? Aku menyertai engkau sampai Hai, akhir serius zaman. Bu Darni. Kata Yesus. Membohongin Sampai diri ke Luar batu, biasa Bu Bunda. Darni masih semangat ya. Cukup Ani, terlalu. Semangat. Cukup Ani. Aku penginjil bukan apologet. Iya. Aku penginjil. Iya. Mantap, mantap. Motor di bawah. Terlalu. Yang komentar naik. Terlalu. Kasihlah koin tambah. Bantu untuk mendel. Enggak. Iya. Kirim ke Bunda naikkan. Bunda Mila kirim ke paus. Hus katanya tadi. Terima kasih Pak paus. Mau Hus. saya tuh buat mualaf atau buat guru, udah gitu aja. Jadi kalau ada mualaf di sini Bu Darni, Iyalah, Iya. Cel aku nempel ban. Jual ban aja aku biar lewat paus. Gak apa-apa. itu PR ya Mas ya. Iya. Bikin dalil yang nyata ya bahwa Kristen mengenal Mbak Juma kemana? Yesus mengenal Kristen. Ketombak Bang Andi. Kan banyak Bang Andi akun dipanggil dari Mana tadi. tompak Bang Juma? Iya kan banyak akunnya. Ya sebentar ya. Betul, memang akunnya banyak, tapi yang nombak banyak juga Bang Bu Darni. Bang Juma jangan keras-keras kali biar nggak ditombak. Tadi saya saya teleponan tadi sama Presiden Burundi, jadi nggak sempat. Menurut informasi dari Presiden Burundi, gantilah yang ada di Indonesia itu jadi Bible lagi gitu loh. Jadi nanti kalau Ibu Darni bawa Alkitab ke sono nggak laku, ganti katanya jadi Bible dulu, gitu katanya, gitu benar nih. Kalau aku mau aja diganti nih kata Allah ini ke Yahweh. Tapi kan nggak ada nyaliku. Aku apalah aku? Apa dayaku? Kalian harus menantang LAI lah. Aku mau aja. Malah biar kalian tahu ya, kalau diganti itu berbeda nampak sekali lah Yahweh kita. Satu Tawari 16 ayat 26. Di luar dari Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub, setan, Mamon. Jadi kalau nanti kami selalu panggil Yahweh, kalian itu bahaya. Kalian bahaya.
tentu udah pisah kali. Aku mau aja. Enak nyerang kalian kalau udah beda. Betul. Luar biasa. Udah laut nanti. Betul. Itu kan Allah itu hanya terjemahan Indonesia yang pakai kata Allah itu. Bahasa daerah nggak pakai kata Allah, enggak. Bahasa Bali malah Jehovah di ya? Bali Bahasa daerah malah nggak pakai. di Bali malah Sang Yang Widi. Iya nggak pakai di bahasa daerah. Cuma Di bahasa daerah Bali pakai Sang Yang Widi di. Jaja. Kado lu dengerin dulu. Orang Benar nih, mentranslitkannya saya ngomong orang dulu. agamanya Islam. Kalau Jadi di buatlah Allah. kalau di Bali Sang Yang Widi, kalau di Batak itu ada Bata. Beda-beda memang. Ibadah Jehovah katanya. Debata ya. Jadi itu dia. Jadi Tuhan Anda itu tergantung mau dibawa kemana, namanya bisa diganti-ganti. itu Tapi tetap fokusnya kata dengan Tuhan kan, Tuhan bukan sebagai nama bro maksudnya. Nama Tuhan yang kita omongin. Bukan dianggap nama itu dalam terjemahan Alkitab itu bukan nama. Nih, nama nih dengerin. Nama nih dengerin. Yesus di Indonesia Yesus. Di Cina bukan Yesus loh. Ada yang tahu di Cina siapa? Di Jepang siapa? Honda. Indonesia juga ada yang bilang Yesua Hamasia. Bukan. Kenapa bisa beda-beda nama Tuhanmu? Itu fonetik aja kan, itu berbeda, maknanya sama. Kenapa bisa beda-beda? Kayak nggak menghargai nama Tuhan Ucapan gitu bisa loh. berbeda bro. Pertanyaannya, kenapa bisa berbeda-beda? Bang Handi, tengok ya. Ya. Adonai, Tuhan atau Tuanku atau Allah yang perkasa. Allah yang kuat, Yahweh yang kuat. Bukan itu yang saya tanya. Sang pencipta yang maha kuasa. Itu dia disebut. Nama-nama pencipta itu, dengar dulu. Elyon, Yahweh yang maha tinggi. Elohe, Israel, Allah Israel, gitu. Baru Benar, ini bukan itu yang saya Olam, tanya. Allah yang kekal, itulah nama-namanya. Tunggu dulu. El Roy, Allah yang melihat. El Sadai, Allah yang maha perkasa. Kok Allah Immanuel, lagi sih? Allah beserta kita. Itulah Yesus. Allah beserta kita. Kan disebut. Nah, Yesus ada di Allah kok sini. Yesus gimana sih? Olamnya kok nggak ada yang Memang dia kekal. firman Yesus Yahweh. kok mati. Yesus itu kan firman Yahweh. Bukan. Olamnya kok nggak ada bu. Oh, Petra lawan kalian. Halo Petra. Yesus itu Bentar anaknya lagi kau dikit lah kau 1 menit. Bu Darni. Yesus itu anaknya Bunda Maria, bukan anak tetangga. Iya, memang lah. Benar nggak? Betul itu. Benar. Bang, Ya, Bang iya. Handi, izin promosi itu dong, YouTube saya dong, besarin dong, tolong dong. Ya, dibesarin dulu. Saya tolong di subscribe, please. Kok budarnya yang gedein? Bikin aku di tempat yang besar, jadi dikit pula aku. Bunda Ya, di Mila subscribe Amerika. teman-teman ya. Akunnya Bunda Mila ini di subscribe. Namanya siapa Bunda? Bunda Mila Amerika. Mila Amerika ya. Bunda Mila Amerika. Kemudian akun ini, akun yang buat naik di Komal ini juga di follow teman-teman ya. Untuk Ini yang follow. hibah Ustadz Wafi nih yang hibah. Jadi nanti Arif, kalau stikernya, Pak Arif. bagi-bagi lah uangnya. Sudah berapa ini Bunda tadi? 6.000. Oh iya, sudah bisa itu, bukan Ya, di situ. udah, tapi masih sedikit, jadi saya belum bisa bagi-bagi. Saya nanti niatnya ya buat bagi Ikhwan Villa, buat bagi narasumber, buat Kak Api, kayak gitu aja, ya. Iya. Bunda Mila mestinya harus punya admin Bunda. Admin ya, itu saya lagi nyari. Kan Pak D lagi sibuk, mungkin saya minta tolong Indah dulu kali. AM Januari itu mungkin. Terima kasih semua ya. Terima kasih Bun. Oke lah ya host, Bunda. Bentar dulu Bunda. Benar nih. Mau Nama kemana? nama asli anaknya Bunda Maria siapa sih? Hah? Nama aslinya dia waktu lahir itu. Kalau iya, Isa Al-Masih bahasa Arameknya kan? Nah, itu ya. Isa Kenapa Al-Masih. Lagusian kami ya, masih Bentar kuingat dulu. lagunya itu. Kamu udah dijawab. Isa Al-Masih. nama Kenapa? indah. Udah nih, udah. Kenapa dirubah jadi Yesus ya? Kan Aramaik. Enggak kena iya. Kenapa dirubah jadi Yesus? Yesus itu kan di Yunani.
Berarti Itu bahasa Yunani. Yunaninya. Berarti Yunani Ibraninya ini. Joshua Ahamasia. Berarti Yunani ini mempunyai kewenangan penuh yang mengganti-ganti nama orang ya. Jesus. Ya sama juga itu Isa Al-Masih. Hah? Lo tahu nggak? Kalau tahu nggak nih Yosua nama Yesus ini? Hamasiah. Iya sama itu. Nama Nggak apa-apa. Yesus ini di berbagai negara ya, dengerin ya Budarni ya. Kalau di Afrika ya, Yesus. Kalau di Albania gitu ya, Yesusi. Kalau di Arab, Isa. Arab, Yeshua. Kalau Aragon, Yesus. Yang paling ini nih di Ceko, Jesus. Di Bosnia, Isus. Kalau di Itali, Gesù. Nah, iya, Itali nih Gesù. Oh, sebentar yang aneh nih. Tunggu saya lihat dulu ya. Kok bisa beda-beda begitu Budarni ya? Kali melafalkan huruf-huruf itu. Tapi kan tetap satu itu. Gesù, Satu itu. Gesù itu loh, Gesù di Iso itu di mana? Arab ya? Iso apa? Aramaik? Apanya? Iso. Kalau Arab Isa, kalau Iso itu Aramaik. Iso Aramaik. Nah itu. Tapi tetap dia Yesus, Jesus, Yosua Hamasiah, Ibraninya. Dia Tapi juga kenapa? itu. Kenapa ini Budarni? Ya. Kenapa ini? Kan kita dari berbagai bangsa, mulutnya, lafalnya kan beda-beda gitu loh. Iya, maksud gue ini Kok kenapa? repot? Ini sakral loh. Kenapa diganti-ganti namanya gitu? Bukan diganti-ganti, hanya melafalkan huruf itu aja kali. Gitu. Udah ya aku jawab. Nah, itu aja kok bingung. Ya terserah Bu, Gampang jawab gitu deh. jawabnya. Gampang kan jawabnya kan. Jujur lagi aku kan ngomongnya. Jadi Kalian pun gak marah. kalau orang luar negeri itu misalnya berdoa kepada Yesus, nggak menyebut Yesus loh dia itu. Ya apa yang mereka sebut lah. Gitu. Tergantung kebiasaan menghafalkan huruf-huruf itu. Mana pula serupa di Indonesia dengan di Arab bahasanya. Itu. Buktinya orang Islam bisa tuh seluruh dunia di mana-mana namanya sama Allah. Tuh nggak ada masalah. Satu bahasa Bunda. Itu Satu dia, bahasa maka Arab. itu. Ya, sama dong. Jadi memang Nah, keaslian itu terjamin, Jadi kita, Bu. ya udah samanya itu. Kalian pun bagus dibuat bahasa Arab. Oke. Teruskan. Kami Lu pun tahu nggak begitu. yang paling jelek Translate ke memanggilnya nih? seluruh bangsa, Budarni? gitu. Di Wales itu bukan Yesus tapi lesu. Lesu. Benar banget. Di Wales lesu, benar. Itu ya. Ya, yang penting kan Yesus itu kan. Yesus. Lesu. Iya, artinya juga Yesus kan. Oh iya. Nah, itu ucapannya aja yang seperti itu, lidahnya mereka. Budarni, siapa sih yang memulai ini ya? Kira-kira siapa tokohnya yang memulai ini? Anaknya Maria itu adalah Tuhan. Siapa yang mempopulerkannya? Tapi Maria sudah mengatakan. Maria. Maria, malaikat. Jadi kan di buku kalian juga di Al-Quran, berimanlah kepada malaikat-malaikat. Malaikat sudah mengatakan kepada para kepada itu. Dan malaikat mengatakan kepada Maria, dari Roh Kudus. Kalau di kalian ditiupkan dari Rohullah. Maria sadar nggak sih Budarni kalau anaknya itu? Suci dia. Dan dulu Budarni, Maria sadar nggak sih kalau anaknya itu adalah Tuhan? Sadarlah kan sudah Sadar. dikatakan malaikat kepadanya. Kalau Yesus sendiri, anak yang berasal dari Roh Kudus. kalau Yesus sendiri, sejak kapan Yesus sadar kalau dirinya adalah Tuhan? Loh, dia kan penguasa. Dia Kan waktu hanya bayi, datang ke dunia ini sebagai manusia untuk merendahkan dirinya sesuai dengan Filipi. Waktu bayi kan dia belum sadar, dia belum ngerti apa-apa. Namanya dia datang sebagai manusia. Ya sebagai manusia, ya dipimpin oleh sang ibu dululah sewaktu di bumi. Masa kita heran untuk itu? Tentu dia harus datang sebagai manusia. Supaya orang juga enggak heran-heran. Dia enggak datang sebagai dari Tuhan. Dari bambu dia kan aneh. Yesus itu enggak datang sebagai Tuhan. Ya datang dia kan. Berarti dia manusia doang dong, manusia aja gitu. Enggak dong, kan gelarnya kan sudah dikatakan Tuhan. Hei, engkau akan melahirkan seorang anak yaitu Tuhan
juru selamat di kota Daud. Jadi Maria sebenarnya ini melahirkan manusia apa melahirkan Tuhan? Enggak, iya Tuhan, gelarnya yang dilahirkannya itu Tuhan. Tapi manusia yang dilahirkan, tapi gelar yang lahir ini Tuhan. Oh, manusia ini diberi gelar Tuhan. Iya, gelar Siapa yang memberi gelar Tuhan? Siapa yang memberi gelar Tuhan pada manusia ini? Malaikat. Oh, malaikat. Yang mengatakan ya. Bukan Elohim ya? Bukan Berimanlah Elohim. engkau kepada malaikat-malaikat. Bukan Elohim yang Itu malaikat itu pesuruh Elohimnya. Iya. Malaikat itu harus dengarkan. Bukan Elohim ya yang memberi gelar Tuhan kepada Yesus. Ya, sama juga itu Bang Handi. Emangnya di dalam Al-Quran ada langsung Allah itu bicara kepada Nabi Muhammad? Oh, enggak, jadi Elohim memberitahu malaikat bahwa lantik Yesus menjadi Tuhan gitu. Bukan lantik, kasih tahu sama si Maria itu bahwasanya yang dilahirkannya itu adalah juru selamat. Oh, oke, paham. Jadi gini teman-teman, Elohim memerintahkan malaikat kasih tahu Maria bahwa yang dikandung itu Tuhan gitu. Iya. Apa gimana nih? Gimana itu? Bener ya? Rukun iman di dalam teman-teman Islam. Kok jadi rukun iman sih? Salah satu. Berimanlah kepada malaikat-malaikat. Iya, beriman kepada malaikat ini loh. Tolak perkataan malaikat. Jadi Elohim perintahin malaikat, contoh begini nih, hai malaikat, siap, kasih tahu tuh Maria, yang dia kandung itu Tuhan. Begitu ya kira-kira formatnya ya? Iyalah, begitulah kira-kira. Nah, jadi yang dilahirkan Maria itu Tuhan, karena sesuai dengan pemberitaan malaikat perintah dari Elohim kan gitu ya? Yes. Nah kalau begitu ada Elohim, jadi ada Elohim Tuhan, ada juga Tuhan yang dilahirkan, jadi terjadi dua Tuhan. Ya nggak apa-apa lah, terserah kalian yang mikirkan. Bingung dia. Bingung dia bahasa sederhana. Bukan bingung, kayak mana lah mau dikata. Sudah ribuan kali kita kan sudah saling bicara, masih juga kalian tolak, sama seperti yang dibilang. Aku nggak nolak. Paulus tadi. Aku nggak nolak, Iya kan dari jujur. Kalau kalian itu kebodohan bagi kalian menerima Yesus disalib, kan begitu? Itu maksudnya. Kan ini loh Bu Darni, saya ini nggak nolak, tapi Bu Darni tinggal jujur. Artinya apa? Elohim ini menghendaki ada Tuhan lahir di bumi. Jadi ada dua Tuhan, satu di bumi, satu di surga. Bener nggak tuh? Ya, sekilas kita lihat seperti itu. Begitu. Tetapi Yesus ini, tunggu dulu, ada tunggu dulunya. Tetapi ada tunggu dulunya, dalil, apa itu? Dan juga ada ayat mengatakan Yesus ini adalah wujud dan gambar Elohim di bumi. Ibrani 1 ayat 3. Artinya dulu waktu ada Yesus di muka bumi terjadi dua Tuhan. Betul? Bukan terjadi dua Tuhan, tetapi Yahweh itu firman-Nya menyatakan diri kepada siapa? Kepada Yesus. Kan gini loh Bu Darni, formatnya Yahweh itu merendahkan diri, kan ada ayatnya. Makanya iya, saya format ulang lagi deh. Saya format ulang ya. Elohim perintahkan kepada malaikat, hai malaikat, kasih tahu Maria, anaknya itu Tuhan. Maria mengerti, melahirkanlah Tuhan Maria. Nah, lahirlah Yesus Tuhan. Jadi ada dua Tuhan, satu Yesus Tuhan di bumi, satu Tuhan Elohim di surga, kan gitu, betul? Iya, belum lagi Roh Kudus menyertai manusia selamanya. Belum terjadi Roh Kudus. Nanti Roh Kudus itu datang setelah dia dibaptis. Yesus dibaptis Tuhan, Roh Kudus seperti merpati di awan Tuhan. Ada suara Bapa dari surga Tuhan, terjadilah tiga Tuhan. Betul? Itulah, menyatakan dirilah dia kepada yang tiga itu gitu. Nah, setelah dia keberadaan Yahweh setelah kami. Yesus mati, tidak ada lagi di bumi terangkat, kembalilah Roh Kudus, kembalilah Yesus menyatu dengan Yahweh. Sekarang tinggal satu Tuhan, mereka sudah menyatu lagi. Betul? Iya. Tinggallah di bumi Roh Kudus. Itulah yang menggerakkan kita berbuat baik. Berarti yang menyatu itu cuma dua, Roh Kudus ditinggal. Iya, tetap itu kan Roh Kudus itu diberikan kepada seluruh manusia agar kita hidup. Iya, artinya Roh Kudus kalau diambil Roh Kudus itu mati kita. Iya, artinya gini Bu Dani, Roh Kudus ketinggalan di bumi, nggak ikut menyatu sama Bapa, sama Yesus. Itu beserta dengan ciptaannya supaya kita hidup.
Itulah yang Coba mundur, luar biasa. taruh diulang lagi, mundur dulu. mundur lagi ya. Setelah dibaptis terjadi 3 Tuhan. Satu dibaptis, Roh Kudus di awan, Bapa di surga, 3 Tuhan. Tapi setelah semua selesai urusan nih, Yesus kembali ke surga menyatu dengan Elohim. Berarti terjadi 1 Tuhan. Pertanyaannya, ini Roh Kudus ini ketinggalan di bumi apa ikut ke menyatu sama Bapa? Itu kan rohnya, nafasnya Elohim itu. Oh, berarti Roh Kudus ketinggalan di bumi, nggak diajak naik. Itulah yang menggerakkan Ya manusia gitu. ini Jadi di untuk surga melakukan itu kebaikan. hanya 2 Tuhan yang menyatu, Bapa dan Yesus Kedua, menyatu. itu sudah satu itu. Tetapi roh itu harus berserta dengan kita. Ya, jadi sekarang di surga, ini menjadi oneness, betul? Ya nggak apa-apa, betul. Nah gitu. Tadinya di bumi Trinitas. Makanya nanti tunggu dulu Bang Handi. Ya, makanya nanti ya. di dalam Quran surat Al-Qiyamah Kenapa kalian lari ke akan Quran sih? melihat Tuhan kalian. Dengar. Iya, kalian akan melihat Tuhan kalian itu katanya. Begitu juga dengan kami Kristen. Biarin nggak apa-apa. Lagi. Iya. Bukan di dunia lagi, udah nih. Biarin nggak usah, nggak apa-apa. Enggak, Jadi maksudku nanti kiamat, hari Jadi kiamat, kesimpulannya, kami akan melihat Tuhan kami gitu. Bu Darmi, jadi kesimpulannya, waktu Yesus ada di bumi terjadi Trinitas. Setelah Yesus naik ke surga menjadi oneness gitu kan? Kembali, ya kan awalnya pun dia kan memang Esa. Iya, oh iya. Saya mulai dari awal dulu. Yang ke bumi setelah sudah melakukan pekerjaannya dia ke Yesus, ke Bapa, ke Roh Kudus. Iya, saya ulang Menyatakan ya. dirilah Yahweh itu kepada yang ketiga ini. Iya, ini saya mau ulang dulu. Gitu. Tadinya dia oneness. Iya. Tapi dia berpencar ke bumi menjadi Trinitas. Nah, setelah selesai urusannya di bumi kembali menjadi oneness. Betul? Yo, betul. Betul. Kembali lagi ke tahtanya sekarang di surga. Begitu dong, dipermudah sama Andi Selebes itu mudah itu loh. Iya. Tapi berubah, Bang Andi. Apa itu? Berubahnya adalah persoalannya ini ya, Roh Kudus ketinggalan di bumi, nggak ikut jadi oneness dia. Itu kan Roh Kudus itu kan Kalau saya masih bukan itu diberikan berubahnya, Bang Andi. bekerja kepada Apa seluruh itu? manusia Anaknya Maria agar kita hilang. hidup. Iya, Agar hidup izin Bu kita Darni, itu. izin Bu Darni, izin masuk sedikit. Kan pada awalnya itu kan yang ada adalah Yahweh ya, Bu Darni ya. Betul. Belum ada Yesus, adanya Firman dan Roh. Betul. Ya, Betul. Firman itulah itu Yesus itu. Iya, Sudah siap. bersama dengan Yahweh itu dia gitu. Siap. Kemudian Firman turun menjadi manusia. Iya. Ya kan Bu Darni ya? Selesai urusan, yang naik masih manusia ya Bu Darni? Yang naik tubuh kemuliaan lah yang naik ke surga Tubuh itu. kemuliaan naik nih ke langit kan? Naik ke langit. Naik langit. Tadi pernyataan dari Bu Darni, Yahweh bersatu dengan Yesus. Jadi menjadi Esa satu. Desa lagi dia. menjadi Yesus atau menjadi Yahweh? Menjadi Yesus nanti yang kami Menjadi lihat. Yesus. Gitu Bang Handi. Yang semula enggak ada Yesus, sekarang setelah naik yang ada Yesus Yahweh-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Selamat malam. Jadi Pagi. pada mulanya adalah Yahweh itu sendiri. Firman. Kemudian Firman ini lepas ke bumi menjadi Tuhan, yaitu Yesus, berpencar dia. Kemudian Roh Kudus juga berpencar menjadi 3. Nah, setelah semua selesai tugasnya, Roh Kudus ketinggalan di bumi. Firman ini yang namanya Yesus kembali menyatu dengan Yahweh, tapi bukan Yahweh lagi namanya, diganti namanya menjadi Yesus. Salah. Bang Handi, bukan ketinggalan Roh Kudus. Ini tunggu ya, aku baca dalil. Ya, gimana? Nih ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan, ya. Jadi kita ini seluruh manusia ini harus ada roh. Kalau tidak mati kita, ya. Sudah itu Yesaya 63 ayat 11. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Matius 28 ayat 19. Baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetap ada Roh Kudus itu. Itu sudah selesai Bu Darni. Ini lagi Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Sebelum Kalau saya lanjut Bu Darni, izin. Tunggu dulu Bang Handi. Kalau diambil
Yahweh Roh Kudus, rohnya daripada kita, matilah kita. Ya, Roh Kudus itu sekarang ini ikut bersama Yesus ke surga atau ketinggalan di bumi? Itu berada di manusia. Maka Oke, kita berarti hidup. berarti Roh Kudus ketinggalan di bumi, masih ada di bumi sekarang. Jadi pertamanya Itulah yang dibilangnya, aku akan meminta kepada Bapa sang penghibur. Gitu. Jadi pertama Elohim dulu sendiri, kemudian Elohim berfirman, jadi Yesus. Yesus ini juga Tuhan bersama Roh Kudus. Terjadi 3 cabang nih, 3 cabang. Elohim, Yesus dan Roh Kudus. Selesai semua urusan di bumi. Selesai. Yesus kembali Ke tahtanya. ke tempatnya, bukan lagi menjadi Elohim, tetapi Elohim sudah nggak ada, menjadi Yesus. Jadi Udah sekarang menyatu Tuhannya lah. Bu Darni sendiri Yesus, Roh Kudus ditinggal di bumi, begitu ya? Begitulah. Nah begitulah. Itu tepuk tangan. Kan Yesus di bumi kan wujud Tepuk tangan dulu daripada dong. Yahweh Begitulah. itu. Setelah dia kembali, makanya nanti kami umat Kristen yang kami lihat itu ya Yesus itu yang kelihatannya itu. Lucu-lucu kali. Gak mungkin Jangan dulu kita Pak lihat Ismail, tak jangan kelihatan. dulu. Jangan diganggu Bu Darni. Jadi Nah, nanti pertanyaan kami- sekarang Bu Darni, ini Mas ini nih agak menjadi bener ini, aku lagi penasaran ini. Tadi kita udah berkelana 2 ya, kita kembali ke Satria Bergitar penasaran gitu. Pertanyaannya dengan penasaran ini anak Maria sekarang ada di mana? Enggak perlu lagi dicari-cari anak Maria. Enggak perlu Itu lagi Yesus. dicari. Dia kan sudah kembali ke tahtanya. Jadi waktu dia ke bumi itu hanya dipakai rahim Maria sementara. Melahirkan. Karena Jadi Maria rahim- ini kan darah gadis yang suci, yang selalu menjalankan kebenaran. Jadi Maria Ya, ini makanya dia hanya dipilih. jadi Maria ini sebagai wadah yang dipakai begitu Iya. ya. Iya, karena dia kudus. Dia tak pernah disentuh para pria. Jadi Dipilihlah dia. jasa-jasanya Bunda Maria itu nggak dihitung-hitung gitu loh, jasa-jasanya. Jasanya nanti kelak dia akan dijemput ke surga. Nah itu. Udah pasti masuk surga Maria, Bunda Maria. Pasti udah masuk surga dia. Di surga ini Bunda Maria sama Yesus ini statusnya sebagai bukan lagi ibu Belum, dan anak. sekarang Bunda Maria kan masih di bumi. Nanti Iya, maksudnya kedatangan nanti statusnya sekarang ini loh, atau nanti status antara Yesus dan Bunda Maria ini masih ibu anak atau udah enggak lagi? Sekarang Sekarang